Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak atau Ibu dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Aktif. Saya Putu Dinar Suratama akan mempresentasikan tugas besar individu komunikasi arsitektur yang memaparkan tentang karya dari arsitek Arata Isozaki. Profil arsitek Arata Isozaki lahir di Oita, Kyushu, Jepang pada tahun 1931. Ia belajar di bawah Kensu Tange di University of Tokyo sebelum menjadi anggota tim desain Tange. Pada tahun 1963, ia mendirikan praktek sendiri. Karyanya telah menarik di berbagai sumber karena ia telah berpendapat bahwa suatu dalam sejarah arsitektur adalah permainan yang adil untuk kutipan atau interpretasi. Sintesisnya, tema Barat dan Jepang berkonsentrasi pada kejelasan geometri, dan bentuk-bentuk murni telah mengesankan. Arsitek Arata Isozaki dikenal untuk menggunakan huruf tebal untuk bentuk berlebihan dan inovatif detail. Dia sering mengintegrasikan ide-ide timur ke dalam desainnya. Sebagai contoh, Isozaki ingin mengungkapkan teori yin yang, ruang positif dan negatif ketika dirancang tim Disney bangunan di Orlando, Florida. Karyanya pada akhir tahun 1960 dipengaruhi oleh sekolah metabolisme, tapi kelakuan adalah discernible dalam ekspresi berlebihan dari anggota struktural. The Core bersama sistem yang dikembangkan di tahun 1960 adalah penting untuk gerakan metabolisme dan berpengaruh terhadap mantan guru. Karyanya kemudian sopan dan sadar sendiri, meminjam dari spektrum pengaruh arsitektur. Dia tersebut berisi ide-ide desain dari berbagai sumber seperti Pianization, Marcel Vincent, dan Archigram. Dianggap sebagai pengganti Tange, sosok kreatif arsitektur terkemuka di Jepang. Isozaki sama pentingnya sebagai penulis dan ahli teori. Dia secara konsisten bertindak sebagai penafsir terkemuka, tren di luar, dan gerakan untuk desainer Jepang lainnya. Tim desain Isozaki Disney memenangkan penghargaan kehormatan nasional bergengsi dari AIA tahun 1992. Ini adalah hasil karya dari Arata Isozaki. Allianz Tower merupakan salah satu gedung tertinggi di Italia yang dirancang oleh Arata Isozaki bersama dengan Andrea Maffei. Bangunan ini memiliki desain yang ramping dan tinggi sehingga disebut juga dengan julukan I Drito atau The Strike One. Jika melihat dari desainnya, sungguh unik dengan lekukan yang dapat mengurangi pantulan sinar matahari baik ke dalam maupun keluar bangunan. Kemudian ketinggiannya mencapai 50 lantai, dibagi menjadi 8 bagian yang masing-masing terdiri dari 6 lantai. Setiap bagian ini berstruktur melengkung seperti bantal. Museum Demus, yang juga dikenal dengan nama La Casa de Hombre, ini terletak di A Coruña, Spanyol. Museum ini terletak di dekat pantai. Dulunya situs ini merupakan penggalian yang kemudian pada tahun 1995 diubah menjadi museum interaktif. Didesain oleh Arata Isozaki dan Cesar Portela. Museum ini memiliki bentuk bangunan yang melengkung menghadap ke pantai. Bentuk ini seperti cangkang yang melindungi bangunan, dinding pelindung, dan tangga. Museum dibuat dari material granit lokal. Oita Prefecture. Oita merupakan kampung halaman dari Arata Isozaki. Pada awal karirnya, Isozaki banyak membangun kembali bangunan di Oita pasca Perang Dunia Kedua. Salah satu karyanya pada masa tersebut yaitu Oita Prefectural Library. Bangunan ini telah berganti nama menjadi Oita Art Plaza. Desain bangunan ini terinspirasi dari analogi dengan tubuh manusia. Isozaki menganggap bahwa arsitektur dan perancangan kota tidak harus bersifat statis namun terus berkembang seperti tubuh manusia. Bangunan ini sebagian besar terdiri dari beton terbuka. Hal ini memungkinkan cahaya kegelapan alami dapat menyinari bangunan. Palau San Jordi. Palau San Jordi merupakan area olahraga indoor yang terletak di Barcelona, Spanyol. Bangunan ini merupakan bagian dari kompleks Olympic Ring untuk pertandingan Olimpik musim panas pada tahun 1992. Pada waktu itu, Palau San Jordi merupakan tempat berlangsungnya pertandingan gimnastik, final bola tangan, dan bola voli.
Bangunan ini memiliki atap kubah yang dibentuk dengan teknik kubah Katalan, sedangkan bagian miringnya terinspirasi dari Candi Buddha. Kini bangunan ini dapat digunakan sebagai area olahraga indoor maupun konser dan acara kebudayaan lainnya. Qatar National Convention Center atau QNCC. Bangunan ini terletak di Doha, Qatar. Bangunan ini selesai dibangun pada tahun 2011 dan mampu menampung hingga 10.000 orang di dalamnya. Bangunan ini merupakan salah satu gedung pertunjukan yang terbesar di Timur Tengah. Desain eksterior dari bangunan QNCC terinspirasi dari dua buah pohon Sidrat al-Muntaha yang merupakan simbol akhir dari surga tingkat ketujuh. Bangunan ini didesain dengan prinsip ramah lingkungan dengan adanya konservasi air. Hal ini membuat bangunan QNCC mendapat sertifikasi emas dari Asosiasi Bangunan Hijau Amerika Serikat. Bangunan ini efisien dalam hal penggunaan air dan energi. Ini adalah karya yang fenomenal dari Arata Isozaki, yaitu Art Mito Tower. Art Mito Tower Mito adalah fasilitas budaya lengkap yang dilambangkan dengan menara titanium setinggi 100 meter yang dibuka pada tahun 1990 untuk memperingati 100 tahun Mito sebagai kota resmi. Menara titanium terdiri dari 28 hadron yang berdekatan atau piramida segitiga yang ditempatkan di atas satu sama lain, masing-masing diatur pada sudut yang berbeda. Bahan yang digunakan pada bangunan ini adalah titanium yang dipilih untuk fasad. Bangunan ini menangkap visi arsitek untuk memilih bahan berkualitas tinggi untuk membangun arsitektur yang tahan lama. Titanium dikenal sebagai material bebas perawatan karena ketahanannya yang tinggi terhadap korosi dan pelapukan. Beratnya 60% lebih ringan dari baja dan lebih unggul dari logam lain dalam hal kekuatan dan kemampuan kinerja. Meskipun memiliki sifat yang sangat unggul, pengguna titanium dibatasi dalam arsitektur karena biaya materialnya yang tinggi. Proyek ini mempelopori penggunaan titanium dalam skala besar di Jepang. Akibatnya, ini juga merupakan upaya pertama Kikua untuk menerapkan panel titanium dalam skala besar. Terlepas dari kondisi ini, Kikua mampu menyediakan panel titanium berkualitas tinggi dengan berkolaborasi erat dengan penyedia lembaran logam dan eksperimen berulang. Tetrahedron titanium yang menyusun menara ini dibentuk dengan 57 buah segitiga sama sisi dengan sisi 9,6 meter. Setiap segitiga dibentuk dengan 8 buah garis rambut tebal 1,5 mm. Jadi titanium dengan lebar kira-kira 1050 mm, mulai dari panjang dan bentuk dan dari trapesium hingga segitiga. Sudut-sudut di mana panel bertemu dengan rangka struktural disambung dengan baja tahan karat 1,5 mm yang dipotong menjadi setengah lingkaran menjadi 95 mm. Bingkai pendukung terdiri dari baja tahan karat 1,5 mm bengkok yang dirangkai menjadi 1 unit. Untuk memastikan integritas ketahanan angin dan penyegelan air, panel dan rangka dirancang untuk dihitung dengan cermat. Ini terbukti dalam detail seperti anak tangga 230 mm di tepi panel. Panel segitiga sama sisi yang berukuran 9,6 meter memiliki berat sekitar 1 ton. Oleh karena itu, transportasi yang pemasangannya butuh mempertimbangkan dari tahap desain terperinci. Rangka dan perangkat keras untuk transportasi, perakitan tanah, dan suspensi dirancang dan dibuat, serta sistem untuk menarik panel yang diangkat ke rangka struktural. Pemasangan sebenarnya dicapai dengan melengkapi panel dengan engsel yang dipesan terlebih dahulu sehingga dapat ditarik dan disesuaikan ke tempatnya dengan perangkat keras pemasangan berbentuk batang yang dipesan terlebih dahulu. Lantai observasi pada ketinggian 86 meter memiliki 70 jendela melingkar berukuran 432 mm dan 670 mm. Sistem jendela memiliki kedap udara yang sangat baik dan dilengkapi dengan mekanisme buka atau tutup. Penampang jendela menunjukkan bahwa jendela kaca ditempatkan di antara perlengkapan interior dan eksterior. Fitting eksterior setebal 120 mm
dibuat runcing dan fitting interiornya adalah silinder setebal 280 mm. Keduanya dirangkai menjadi satu unit di dalam pabrik kami, sehingga segitiga lain dari menara ini dilengkapi dengan satu baris jendela melingkar 432 mm. Segitiga titanium di kaki menara dilengkapi dengan kisi-kisi di bagian bawah. Sisi ini dibentuk oleh garis rambut baja tahan karat setebal 1 mm yang ditekuk menjadi bentuk set. Menara Sri Mito dikenal oleh banyak orang sebagai simbol kota Mito, dan ini juga merupakan salah satu karya paling terkenal dari arsitek pemenang penghargaan Pritzker, Arata Izuzaki. Ini adalah proyek mutakhir dalam desainnya. Pengguna titanium skala besar dan implementasinya. Proyek-proyek seperti inilah yang menantang keahlian kami dan mengasah teknologi kerajinan logam kami, memperluas kemajuan kami untuk memberikan solusi konflik berbagai proyek arsitektur. Ini adalah bagian eksterior dari bangunan karya Arata Izuzaki. Ini adalah interiornya. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan Romo Santi. Om Santi, 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 Om.